Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, apa kabar adik-adikku semua dan teman-temanku. Oke, baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai istiqomah ataupun cara istiqomah. Jadi ada yang bertanya, kenapa kok saya bisa istiqomah setiap pagi baca ya hayu ya qayyum, terus alhamdulillah bisa sholat berjamaah dan mengikuti diri dan sebagainya. Jadi sesuai dengan pengalaman yang saya alami, pengalaman yang saya lakukan ketika di pondok, awal kali menjalankan keistiqomahan itu berat memang. Pertama kali kita ingin berusaha istiqomah itu berat. Misalnya istiqomah ingin belajar membaca surat Waqiah setiap malam. Itu saya masih belum bisa istiqomah. Pernah bisa, cuman 2 bulan ataupun berapa itu tiba-tiba berhenti dengan sendirinya, karena memang menjaga keistiqomah itu berat. Ada aja ujian, ada aja halangan. Tetapi bisa. Kenapa saya bisa kok setiap pagi bisa baca ya qayyum? Alhamdulillah sampai sekarang belum terhenti. Alhamdulillah selama liburan masih tetap berjalan sampai sekarang dan bisa istiqomah dalam sholat berjamaah. Sebenarnya itu mudah-mudah saja sih. Yang penting ketika kita ingin menjadi orang yang istiqomah, kunci utamanya adalah pertama niat yang tulus, yang benar-benar ikhlas. Niat saya ingin beristiqomah menjalankan sholat berjamaah setiap waktu. Ingat ada sabda Nabi yang mengatakan afdolul a'mali as-sholatu fi awali waktiha. Itu salah satu yang memotivasi saya. Jadi paling bagusnya perbuatan adalah sholat pada awal waktunya, sholat di awal waktunya. Itu yang memotivasi saya. Di kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan seperti itu. Afdolul a'mali as-sholatu fi awali waktiha. Paling bagusnya perbuatan adalah sholat yang pada waktunya. Itu. Terus supaya kita lebih semangat lagi, salah satunya biar kita bisa lebih istiqomah lagi, kita paksakan. Memang berat istiqomah itu, butuh pengorbanan, butuh pemaksaan dalam diri, kesungguhan. Manjada wajada, apabila bersungguh-sungguh, seorang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu cita-citanya, maka akan terwujud. Manjada wajada, sudah jelas Rasul bersabda demikian. Jadi yang pertama kita harus disertai dengan niat, karena segala sesuatu bergantung pada niatnya. Semuanya tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Semuanya, semua perkara itu tergantung pada niatnya. Jadi pertama niat dulu, yang kedua sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ingin senantiasa istiqomah. Istiqomah pengen bisa bangun pagi setiap hari. Itu awalnya berat. Awalnya dibangunin ketika saya di pondok. Dibangunin terus. Dibangunin subuh-subuh. Biasanya di rumah sebelum pondok kan bangunnya agak telatan atau subuhnya agak kesiangan. Tapi ketika di pondok dibangunin sama pengurus dan sebagainya, dibangunin terus. Awalnya memang gak enak, tapi lama-lama alhamdulillah, karena saya niatkan di pondok itu untuk merubah diri saya yang tadinya tidak sholat berjamaah, sekarang bisa sholat berjamaah terus. Itu salah satunya dengan bantuan niat saya ingin berubah di pondok ini. Saya ingin berubah, saya harus jadi lebih baik, harus jadi lebih hebat lagi. Ketika di masyarakat nanti saya harus bisa istiqomah, bisa menjalankan apa yang di pondok dan sebagainya. Akhirnya dengan sungguh-sungguh niat udah ada, terus kemudian saya berusaha laksanakan. Walaupun berat dulu, rasanya malas banget, tapi saya harus bisa. Sungguh-sungguh saya bangun, saya bangkit dari tidur saya langsung nyari air wudhu. Walaupun di pondok itu ngantrinya luar biasa sekali. Kalau ngantri saudara-saudara semua, ngantrinya panjang. Jadi harus disertai dengan rasa sabar. Di pondok itu juga kita dituntut untuk belajar sabar.
sabar mengantri, santri sabar mengantri. Jadi banyak sekali pelajaran yang saya ambil di pondok, alhamdulillah. Pelajaran tentang ilmu hal, ilmu kesabaran dan sebagainya. Jadi penting sekali. Terus selain itu, ketika kita sudah beristiqomah, kita harus jangan sampai terputus, bisa menjaga keistiqomahan kita. Misalnya ada suatu yang hambatan, suatu masalah yang membuat kita jadi malas kembali, padahal sudah misalnya berhasil 1 minggu kita istiqomah, kemudian ada masalah akhirnya membuat kita ngedown. Nah, langsung kita bangkit lagi. Saya harus tetap menjaga keistiqomahan saya, jangan sampai terputus. Akhirnya kita pun bisa la haula wala quwata illa billah, dipaksakan. Jadi yang paling berat dalam istiqomah adalah dipaksakan. Jadi ingat, dipaksakan. Istiqomah itu butuh pengorbanan, niat sungguh-sungguh, dan dipaksakan. Jangan ada masalah ya akhirnya tidak istiqomah lagi. Yang paling susah adalah mempertahankan kebaikan yang telah kita lakukan dalam menjalankan keistiqomahan, karena istiqomah itu sangat penting. Ada sabda Nabi yang menjelaskan al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi satu istiqomah itu lebih baik, lebih hebat daripada orang yang memiliki 1000 karomah. Orang yang banyak bisanya tetapi dia tidak bisa istiqomah, itu masih kalah dengan orang yang istiqomah. Karena betapa hebatnya, betapa mulianya istiqomah. Karena menjalankannya juga susah, mempertahankannya juga susah. Usahakan. Jadi butuh pengorbanan, pemaksaan, dan sebagainya. Jadi ingat, sungguh-sungguh jika ingin bangun pagi, ya pertama minta bantuan dulu lah, minta bantuan ke pengurus kalau di pondok. Tapi pengurus di pondok kan pasti perhatian, setiap hari itu membangunin terus dan sebagainya. Kalau di rumah berarti minta bantuan dari orang tua. Kalau kita belum terbiasa bangun pagi, terus kita ingin bangun pagi, minta kerjasama dari orang tua ataupun dari sanak saudara, bisa dari kakak, adik, ataupun kalau misalnya kita bersama paman, minta bantuan ke paman kita, minta bantuan ayah, ibu, dan atau sebagainya. Kak, nanti subuh saya dibangunin ya kak, saya ingin sholat berjamaah. Awalnya mungkin hanya seperti itu, kita minta bantuan. Terus besoknya lagi kita pertahankan, kak minta bangunin setiap subuh ya, setiap hari saya ingin menjalankan sholat berjamaah, ingin sholat subuh berjamaah. Lama-lama tiba-tiba ada suatu masalah ataupun kita dalam keadaan sakit dan sebagainya, maka kita akan bisa melawan, karena kita sudah terbiasa istiqomah. Ketika kita sedang dalam keadaan ada masalah apapun, maka kita akan memaksakan diri kita. Udah terbiasa bangun pagi, lama-lama gak usah dibangunin, akan bangun sendiri. Dan kita akan timbul rasa kesadaran diri, rasa kesadaran yang datang benar-benar dari diri sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Jadi benar-benar hati itu lapang dada, mengerjakan dengan lapang dada. Nah itu yang diharapkan. Kalau kita sudah bisa istiqomah, hati kita akan menjalankan dengan tenang. Bahkan ketika kita tidak menjalankan, misalnya ketinggalan, karena tidak sengaja kita meninggalkan, kita akan merasa rugi, padahal tidak sengaja kita tinggalkan. Tidak sengaja. Misalnya waktunya sholat berjamaah, tapi ternyata kita dalam keadaan pakaian kita masih kotor, kita masih dalam pulang pekerjaan, tapi kita ingin istiqomah, tapi keadaan udah kayak gini dan tidak memungkinkan. Akhirnya kita telah tidak melaksanakan sholat berjamaah. Maka dalam diri kita tuh ada yang kurang, aduh kenapa aku bisa nggak sholat berjamaah. Kita ada merasa yang hilang dalam diri kita kalau kita terbiasa mengerjakan suatu kebaikan yang telah diistiqomahkan, kemudian tiba-tiba karena suatu masalah yang tidak disengaja kita tidak mengerjakannya, maka kita akan merasa ada yang hilang, ada yang rugi dari diri kita. Kita merasa rugi tidak menjalankan istiqomah. Jadi buat teman-teman semua, mari terus mencoba apa yang kalian bisa lakukan.
mumpung kalian masih muda, masih adik-adik, dan mumpung kita masih masih dibilang belum tua lah, belum jadi orang tua dan sebagainya, kita masih senggang. Jadi usahakan di waktu-waktu muda ini, seperti saya juga, waktu muda seperti ini, kita manfaatkan masa muda kita latih diri kita, bentuk jiwa kita, bentuk diri kita sebaik mungkin. Bahwasanya saya harus jadi seorang pemimpin besar bangsa Indonesia dan sebagainya. Bahwasanya saya harus jadi orang hebat, saya harus jadi orang berpengaruh, saya jadi pengusaha hebat, pengusaha yang bisa mencontoh, pengusaha yang bisa memberikan arahan yang baik kepada para karyawannya dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan, itu bisa kita jalankan. Pengusaha yang istiqomah menjalankan, mengamalkan amalan-amalan yang baik, kewajiban-kewajiban agama yang ditekankan dan sebagainya, itu bisa kita lakukan. Jadi tetap jangan menyerah di dalam melakukan suatu kebaikan apapun. Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno, pernah berkata bahwasanya tidak ada suatu kemajuan bagi orang yang malu dan takut untuk melakukan suatu kebaikan selangkah pun. Jadi itu perkataan Presiden Soekarno, tidak bakal menemui suatu kemajuan bagi para pemuda khususnya, ataupun siapapun, anak-anak ataupun dewasa sekalipun, yang dia itu malu dan takut untuk melakukan kebaikan. Tidak ada jaminan, tidak ada kesuksesan yang akan menghampirinya. Jadi orang yang berani menjalankan kebaikan, tidak malu mengungkapkan kebaikan, itulah orang yang akan mendapatkan sebuah kemajuan dalam dirinya. Jadi berusahalah untuk memperbaiki diri sejak kecil, untuk menjadikan diri, untuk melawan rasa malu kita dalam berbuat baik dan sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video pada kesempatan kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai ataupun menyinggung di hati rekan-rekan semua, di hati adik-adikku, kakak-kakakku semua, sahabat-sahabatku semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.